أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Syukur. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk sama-sama melanjutkan pelajaran dengan mengambil sekian banyak faidah dan manfaat dari kajian tafsir untuk surat-surat dalam juz 30 atas kemudahan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, dan semoga ini menjadi pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita bersama. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas. Masih di surat Al-Alaq yang akan kita bahas pada malam hari ini pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau memperhatikan atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan lagi berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil para malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud, dan dekatlah dirimu kepada Allah. Baik, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, ini ayat-ayat yang insyaallah mulai petang ini akan kita ambil pelajaran dan faidah darinya sebagaimana penafsiran yang diterangkan para ulama kita. Di sini saya akan pertama kali bacakan tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ketika Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yanha",
Langsung dilanjutkan kepada ayat setelahnya, abdan idza shalla. Dua ayat ini memiliki makna yang bersambung ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang melarang? Abdan idza shalla, melarang. Nah, ini kelanjutannya. Hamba yang sedang salat. Nah, ini pembahasan kita pertama hadirin yang saya muliakan tentang firman Allah, tidakkah engkau memperhatikan orang yang melarang? Melarang apa? Pada ayat setelahnya, hamba yang sedang salat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini sebenarnya atau dua ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang mengancam Nabi SAW bila mengerjakan salat di Baitullah. Kemudian Allah menasihati beliau, ini Nabi kita, dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, untuk langkah pertama di mana beliau bertanya, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maksudnya bagaimana pendapatmu jika orang yang engkau larang itu yang berada di atas jalan yang lurus dalam perbuatannya, atau ia menyuruh bertakwa ya, melalui ucapannya, sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya atas salat yang ia kerjakan itu. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan ya, tentang peristiwa Abu Jahal Al-Hakam bin Hisham yang melarang Nabi SAW untuk mengerjakan salat. Ya, ini peristiwa yang terabadikan di dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dua ayat ini. Ya, bagaimana Abu Jahal melarang dan memberikan ancaman kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang salat di Baitullah. Jadi kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dua ayat ini menyinggung atau menyebutkan dua individu. Pertama yang melarang, yang kedua yang dilarang. Yang melarang itu adalah Abu Jahal, yang dilarang itu adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlarang atau yang diinginkan adalah ibadah di masjid. Kenapa saya sebutkan dengan unsur-unsur ini? Agar kita perhatikan bersama. Karena di sinilah letak pelajarannya nanti. Baik, sebelumnya saya ingin bacakan dulu kelengkapan kisah atau peristiwa yang terjadi itu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa Abu Jahal yang kata para ulama Fir'aunnya umat ini. Ya, itu Abu Jahal. Orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk kita ketahui hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Abu Jahal ini ya sebenarnya adalah julukan Abu Jahal, bukan nama. Ya. Kalau Abu Jahal ini sebenarnya adalah julukan yang diberi oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kunyah beliau sebenarnya, kalau kunyahnya orang ini adalah Abul Hakam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelar dengan Abu Jahal dan artinya adalah bapaknya jahil. Gitu ya kalau bahasa kita. Tapi jahil di sini bukan artinya bodoh. Ya termasuklah bodoh. Tapi lebih dari sekedar bodoh. Jahil itu dalam bahasa Arab makna yang lebih luas adalah berbagai macam perbuatan zalim. Itu jahal. Berbagai macam bentuk perbuatan zalim itu jahal. Ya, bukan artinya kebodohan aja. Kebodohan termasuk padanya. Nah, Rasulullah SAW memberi gelar orang ini dengan Abu Jahal. Jadi disebutkan di dalam
riwayat Abu Jahal ini ya mendatangi perkumpulan orang-orang Quraisy. Lalu dia bertanya kepada orang-orang Quraisy, tahukah kalian ya apakah si Muhammad, dia nggak pernah menyebut Rasulullah, Nabi nggak pernah. Ya, dia langsung menyebut nama. Apakah si Muhammad mau sujud ya di Baitullah sana? Ya. Kata orang-orang Quraisy, benar demi Allah. Muhammad melakukan itu. Maka Abu Jahal menanggapi, dia bersumpah, demi Allah, kata Abu Jahal. Demi Allah, kalau nanti aku melihatnya sujud, aku akan injak lehernya. Ada pelajaran menarik Bapak Ibu. Bahwa ternyata dalam sejarah di berbagai literatur, mau sumber apapun yang menjelaskan sejarah Nabawi ya, tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Tes. Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Baik. Yang menarik adalah ini disebutkan ya di semua literatur sejarah Islam tentunya, bahwa ternyata fakta orang-orang kafir ya dari masyarakat jahiliyah, ahli kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW itu di masa dulu adalah orang-orang yang beriman kepada rububiyahnya Allah. Ini fakta. Mereka tuh percaya bahwa Allah itu Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah itu yang mengatur alam semesta, pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki. Mereka beriman. Mereka percaya. Tapi mereka tidak beriman pada uluhiyahnya Allah. Tidak beriman bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk dibadai. Nah ini nggak mau mereka. Ini aja problemnya mereka. Jangan ditanya soal keimanan mereka akan ketuhanannya Allah. Oh pasti mereka jago. Makanya mereka kalau ingin menekankan sebuah ucapan bersumpah dulu demi Allah. Kayak di sini Abu Jahal, demi Allah kata Abu Jahal. Kalau nanti saya lihat dia sujud, saya injak lehernya. Abu Jahal mengawali ucapannya dengan bersumpah menyebut nama Allah demi Allah. Dan sumpah itu adalah kalimat yang menunjukkan orang ini ingin mengucapkan sesuatu yang sangat dia tekankan dengan mengucapkan sesuatu yang diagungkan. Nah sekarang Allah yang disebut. Berarti dia mengagungkan Allah. Pelajaran yang penting banget untuk kita semua perhatikan. Bahwa kalau keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dia yang beristiwa di atas arsy-Nya, hanya terkait dengan rububiyahnya Allah. Apa rububiyah? Rububiyah itu terkait dengan kuasanya Allah, ketuhanannya Allah, ya bahwa Allah itu mengatur, pencipta, pemberi rezeki. Hal-hal yang seperti ini aja nih keimanan kita kepada Allah. Tapi kita nggak beribadah kepada Allah, maka kita sama dengan orang kafir di masa itu. Sama kita. Yang membedakan kita harusnya adalah ketika kita hanya beribadah kepada Allah saja. Banyak masyarakat kita, kalau masalah keimanan kepada Allah, bagus banget. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Tapi bersama dengan itu, dia juga datang ke kuburan cari berkah. Dia juga berdoa kepada selain Allah. Atau bahkan bersama dengan itu dia nggak sholat. Ada nggak? Ada tidak? Yang dia kalau ditanya siapa Tuhannya, dia akan jawab siapa? Allah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang seperti ini, kalau kita nih seperti ini, nggak ada gunanya. Meyakini Allah sebagai Tuhan itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Sama kayak di sini nih Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Abu Talib, Abu Lahab. Orang-orang kafir dulu itu kalau bersumpah menyebut nama Allah semua.
Makanya kan orang kafir jahiliyah itu kalau tawaf, kalau ibadah kan masih tawaf mereka. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Tapi ibadahnya mereka tidak hanya kepada siapa? Allah. Mereka ibadahnya juga kepada berhala. Itu permasalahannya. Jadi ibu-ibu, saya ingin jelaskan dua hal ya. Ada masalah yang disebut dengan rububiyahnya Allah, ada yang disebut dengan masalah uluhiyahnya Allah. Satu lagi ada masalah disebut dengan asma wa sifatnya Allah. Rububiyah Allah ini artinya adalah masalah yang terkait dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Itu yang dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy. Uluhiyah adalah masalah terkait dengan haknya Allah diibadahi. Asma dan sifat adalah nama-nama dan sifat Allah. Nah, perhatikan tiga ini. Untuk 1, 2, 3. Saya jelaskan lagi ya. 1 ini saya katakan rububiyah. Yang kedua ini uluhiyah. Yang ketiga ini apa? Asma sifat. Rububiyah ini terkait dengan apa? Perbuatannya Allah, ya. Yang kedua apa? Uluhiyah terkait dengan haknya Allah, yaitu disembah. Yang ketiga apa? Nama-nama dan sifat Allah. Mohon perhatikan. 3 ini untuk yang 1, 2, 3 ini yang paling menentukan Islamnya kita di 2. Uluhiyah. Yang paling menentukan benar tidaknya Islam kita di sini, di uluhiyah. Di uluhiyah yang paling menentukan. Ketika kita meyakini bahwa hak Allah untuk disembah, lalu kita wujudkan sehingga kita menyembah hanya Allah, tidak mau kepada selain Allah, maka baru benar kita dianggap Islam. Adapun 1 dan 3, orang kafir Quraisy ada padanya, syaitan iblis juga ada padanya. Syaitan iblis itu mengakui 2 ini. 2 ini, rububiyah dan asma sifat. Ingat kisah iblis diusir oleh Allah dari surga? Ingat enggak? Ya. Kan terjadi dialog tuh Allah dengan iblis. Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, aku lebih baik dari dia. Nah, singkat cerita akhirnya Allah mengusir iblis. Nah, sebelum diusir, iblis kan bersumpah tuh. Apa sumpahnya iblis? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, demi izzahmu ya Allah, kata iblis. Ini ada di surat Shad dan di surat yang lain, banyak dalam Quran ini. Demi izzahmu ya Allah, apa arti izzah? Kemuliaan, keagungan. Ini izzah dari 3 tadi terkait yang mana? Lah, asma sifat terkait yang ini, ya. Berarti iblis mengaku ini. Oke, sepakat? Paham tidak ini? Ya. Kata iblis, "Fa bi'izzatika, demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan hamba-Mu semuanya kecuali yang ikhlas." Di dalam surah Al-Hasyr, syaitan berkata, Allah berfirman, "Kama tsali syaitan id qala lil insani kfur." Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Allah berfirman di surah Al-Hasyr ayat 9, jangan engkau seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kufurlah, kufurlah, kufurlah engkau. Kalau manusia sudah kufur, maka syaitan akan berkata, aku enggak ikut-ikutan, aku berlepas diri. Karena aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kata syaitan. Aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kalimat syaitan, aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam, dari 3 ini terkait yang mana? Yang pertama, rububiyah. Paham? Paham ini? Berarti syaitan, iblis, pada 3 ini, pada dirinya memiliki yang mana? 1 dan 3. Dia nggak punya yang kedua. Apa yang kedua tadi? Uluhiyah. Pengakuan akan haknya Allah yang disembah, yang dimuliakan, dan kita menghambakan diri padanya. Nah, dia nggak mau. Ini. Maka pengakuan iblis syaitan akan rububiyah, pengakuan iblis syaitan akan asma sifat nggak ada gunanya. Tetap Allah laknat sampai hari kiamat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumil qiyamah. Sungguh laknatku untukmu sampai hari kiamat. Tetap dapat laknat.
Orang kafir Quraisy juga begitu. Pada mereka ada yang mengakui rububiyah, ada yang mengakui asma wa sifat Allah. Ada pada mereka. Banyak banget kalau saya datangkan ayat Quran, banyak banget. Tapi kesimpulannya hadirin, saya ingin membuat sebuah pelajaran penting untuk kita semua perhatikan. Mari tingkatkan kualitas penghambaan kita di hadapan Allah dengan betul-betul mengakui yang kedua ini, uluhiyahnya Allah. Mari kita tingkatkan ini. Bahwa dengan mengakui, membenarkan bahwa peribadahan itu hanya haknya Allah aja. Nggak boleh yang namanya ibadah itu kepada selain Allah sama sekali, bentuk apapun itu. Nggak boleh. Mau kecil apalagi besarnya. Jangan. Karena ini yang kedua nih, terkait yang kedua. Dan secara logika, pengakuan seseorang akan uluhiyahnya Allah, pasti yang dua ini ikut. Tapi pengakuan orang akan yang ke satu dan yang ketiga, itu belum tentu melahirkan uluhiyah. Itu problemnya. Perhatikan, yang kedua ini kan pengakuan haknya Allah, bahwa Allah itulah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah, diagungkan, dimuliakan, kita menghambakan diri padanya, maka nggak mungkin dong kita menempatkan posisi diri kita seperti itu kepada sesuatu yang nggak punya kekuasaan, yang nggak punya kehebatan, yang nggak punya keindahan pada nama dan sifatnya, kan nggak mungkin. Bisa dipahami? Nggak mungkin. Jadi ketika memiliki uluhiyah pasti lahir rububiyah asma sifat. Tapi tidak pada dua ini. Memiliki rububiyah belum tentu melahirkan uluhiyah. Memiliki asma sifat belum tentu juga melahirkan uluhiyah. Contoh nyata orang kafir. Mereka memiliki rububiyah. Pengakuan bahwa Allah itu dengan perbuatannya yang luar biasa, mereka akui. Allah yang hebat, Allah yang mengatur. Di sini Abu Jahal. Siapa yang kenal Abu Jahal? Fir'aunnya umat ini. Mengakui kok demi Allah katanya. Nah, pelajaran untuk kita. Kalau kita di belakangan ini, mantapnya luar biasa. Allah yang ngatur, Allah yang merizki. Ini pengalaman ya. Saya cerita sedikit. Dengan supir angkot. Ngobrol lah dengan supir angkot. Duduk di depan. Ngobrol-ngobrol. Karena kalau supir angkot kan suka ngobrol-ngobrol nih. Apalagi kalau lihat kita yang peci putih. Ngobrolnya pasti masalah agama. Maka ada di tengah obrolan itu ditanya. Benar-benar ya Pak Ustadz, rezeki itu Allah yang ngatur. Mantep omongannya. Benar-benar ya Pak Ustadz, rezeki itu Allah yang ngatur. Saya ini keluar dari siang. Tapi alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah. Ya kan? Teman saya dari pagi. Sepi dia dapat. Betul-betul rezeki itu Allah yang ngatur. Mantep. Wah, Masya Allah. Kita kan mendengar itu juga. Ya, mengucapkan alhamdulillah, Masya Allah. Ketika pas berjalan, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak berhenti dia. Nggak peduli dengan itu. Nah sekarang saya tanya, sikap supir angkot ini terkait tiga ini yang mana dia? Memiliki yang mana dia? Rububiyah. Tapi dia punya uluhiyah tidak? Tidak. Itu buktinya dia nggak sholat. Nah sekarang saya tanya, apakah bermanfaat rububiyah ini? Bagi dia bermanfaat tidak? Tidak, wallahi tidak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tingkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah pada masalah uluhiyah. Peribadahan. Ya. Penghambaan diri kita kepada Allah. Jauhkan segala bentuk macam perbuatan syirik. Jauhkan sejauh-jauhnya. Dengan segala macam bentuknya. Yang kecil apalagi yang besarnya. Datang ke kuburan cari berkah di sana, pakai jimat misalnya, percaya benda-benda tertentu, percaya tempat-tempat tertentu, percaya karomah-karomah, kemudian mencari berkah dengannya, percaya ramalan bintang. Oh, sekarang anak muda banyak banget tuh. Ya, apa bintang-bintang namanya? Sagittarius, Aquarius, Capricornus, Infus, Mampus. Itu luar biasa loh percaya anak muda tuh. Saya sering kali lihat selalu mengaitkan bintangnya apa ketika ingin mencocokkan orang. Ya, zodiak namanya. Antum bintangnya apa Pak Yuda? Misal.
Ketika mau mengaitkan hubungan orang itu dengan menyebut bintangnya apa? Ini sudah bukti terkontaminasinya umat Islam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Itu kekufuran yang sangat nyata. Nggak boleh. Kalau begini keadaan kita, mau meyakini rububiyah Allah, hafal 99 nama Allah, nggak ada gunanya, hancur. Nggak ada gunanya, sia-sia. Wallahi sia-sia. Ini klaim atau vonis sia-sia ini bukan saya ya. Karena Allah dalam Al-Quran. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah bilang kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka niscaya semua amal ibadahmu akan menjadi sia-sia. Dan engkau pasti akan merugi. Kata Allah di surah Az-Zumar. Jadi perbuatan syirik itu akan membuat semua apa yang kita lakukan sia-sia ibadahnya. Hati-hati. Maka jaga yang ini. Yang kedua. Ya, inilah 3 terkait dengan dirinya Allah. Pertama rububiyah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Uluhiyah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Asma sifat. Dari 3 ini yang paling penting apa Bapak Ibu? Uluhiyah. Apa rububiyah tadi? Terkait perbuatannya Allah. Apa uluhiyah tadi? Terkait haknya Allah, yaitu yang disembah. Apa semua sifat tadi? Nama-nama dan sifat Allah. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi Abu Jahal bersumpah, demi Allah, kalau aku melihat dia sujud nanti aku akan injak lehernya. Kata si Abu Jahal. Ya. Maka ketika Nabi SAW datang ke Masjidil Haram, lalu beliau tawaf, kemudian beliau sholat. Sebagaimana sholat seperti biasa. Nah, ketika beliau sujud, datanglah Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy yang tadi sudah ngomong dengan megang ucapannya Abu Jahal kan tentunya menanti-nanti nih. Challenge istilahnya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy nanti-nanti nih. Karena sudah viral nih. Bener nggak nih saya Abu Jahal yang mau bilang mengerjakan apa yang dia bilang omongin tadi? Oh, udah menanti-nanti. Ternyata Abu Jahal ya laknatullah tidak berani dan tidak sampai melakukan perbuatannya itu. Orang-orang kafir Quraisy bertanya, ya, benar kamu katanya mau menginjak lehernya? Iya. Ya, kata si Abu Jahal ingin mengatakan iya tapi lawannya takut. Ya. Maka ketika dia ingin mendekati Nabi SAW, sudah terlihat ketakutan dari wajahnya Abu Jahal. Ya. Dia ketakutan, lalu tangannya dia mengangkat kedua tangannya seakan-akan sedang menghalangi sesuatu dari dirinya. Dia kemudian disebut dalam riwayat seketika itu ketika dia mengangkat kedua tangannya, dia berpaling, lari terbirit-birit. Abu Jahal. Ya. Abu Jahal melakukan perbuatan itu seakan-akan menghalangi sesuatu dari belakangnya sambil ketakutan. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy sambil tertawa mendatangi dia. Ya. Mereka melihatnya dan bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Ya. Abu Jahal menjawab, demi Allah. Bersumpah lagi nih, demi Allah. Kata si Abu Jahal, demi Allah. Berarti ini Abu Jahal memiliki apa? Rububiyah kepada Allah. Kata Abu Jahal, demi Allah, tadi aku melihat api. Andai aja aku mendekat lagi kepada Muhammad, pasti api itu menyambarku. Ya. Maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kata beliau, demi Allah itulah malaikat Jibril. Seandainya si Abu Jahal tadi mendekat dikit lagi, maka api dan malaikat Jibril akan menyambarnya, membuat dia akan hancur lebur. Turunlah ayat ini. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mencegah hamba yang sedang sholat? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ingin saya tegaskan dari kisah ini, dari kisah Abu Jahal yang
ingin menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah di Masjidil Haram. Ada sebuah pelajaran yang penting sekali untuk kita semua cermati bersama. Perbuatan Abu Jahal ini kan tidak terjadi. Terjadi enggak? Saya tanya, terjadi enggak? Enggak, kan enggak sampai. Allah sudah lindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan Abu Jahal. Enggak jadi kan? Tapi walaupun enggak jadi, Allah sudah tampakkan hukuman untuk Abu Jahal. Hampir-hampir aja dia binasa. Kenapa? Karena perbuatan Abu Jahal ini, hadirin, adalah perbuatan yang sangat zalim, yaitu menghalangi orang beribadah di masjid. Itu perbuatan, itu judulnya. Ya, ancaman terhadap orang yang menghalangi orang lain untuk ibadah di masjid. Bahwa dari perbuatan Abu Jahal ini para ulama menyimpulkan bahwa begitu luar biasanya hukuman untuk orang yang berusaha menghalang-halangi orang lain untuk ibadah di masjid. Itu perbuatan luar biasa. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 114. Di sana Allah tegaskan perbuatan ini. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yadhkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah firman di surah Al-Baqarah 114, siapakah lagi kiranya yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi masjid-masjidnya Allah itu untuk ditegakkan zikir kepada Allah di dalamnya dengan melakukan berbagai usaha untuk menghalang-halang itu. Allah sebut dalam ayat ini, ada nggak yang lebih zalim lagi? Menunjukkan apa? Ini betul-betul zalim. Kenapa? Bapak Ibu yang saya muliakan. Ingat ya, mohon perhatikan. Yang kita sedang berada di dalamnya. Namanya masjid. Bangunan yang telah diperuntukkan, dibangun dan diniatkan untuk yang namanya masjid dalam agama kita adalah bangunan yang sakral. Bangunan yang suci. Bangunan yang harus ada adab dan etika kalau masuk. Bangunan yang Rasulullah SAW telah menyebutnya dengan Baitullah. Apa artinya? Rumahnya Allah. Saking pengagungannya bangunan ini Nabi sebut dengan rumahnya Allah. Padahal Allah kan tidak butuh namanya rumah. Tapi disebut sebagai bentuk pengagungan bangunan. Bila dibangun sebagai masjid, maka disebut rumahnya Allah. Dan Allah juga menyebut dengan masjid-masjidnya Allah. Wa anna masajidallah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan di masjid-masjid Allah itu jangan pernah kalian beribadah kepada selain Allah apapun itu. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, karena bangunan ini, ya, saya masih membahasakannya dan bangunan ya, supaya kita lebih memperhatikan. Bangunan ini yang ditegakkan, yang kita berada di dalamnya, ini bangunan suci dalam agama kita. Segala upaya yang ingin dilakukan untuk menghidupkan ibadah di dalamnya kepada Allah, itu adalah upaya yang sangat-sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Tidaklah ada yang sanggup memakmurkan masjid-masjid Allah melainkan dia yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah telah rekomendasi itu bukti keimanan yang benar. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, bangunan ini adalah bangunan yang suci yang kita kenal dengan nama masjid. Dalam Islam bangunan yang suci. Yang di dalamnya tidak ada peribadahan dengan segala macam bentuknya kecuali bila ingin dilakukan hanya diperuntukkan kepada satu tujuan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid Allah itu hanya bagi Allah ibadah di dalamnya dan tidak boleh kepada selain apapun selain Allah Jalla wa'ala. Apapun. Mau zikir, mau taklim, mau baca Quran, apalagi sholat, tidak boleh ada niat selain Allah di situ.
mau dilihat orang, mau dipuji orang, naudzubillah, tujuan-tujuan lain apapun tidak boleh. Kalau kita sudah dalam masjid, maka niatkan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Karena kita sedang berada di bangunan-bangunannya, rumahnya Allah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perhatikan adab dan etika. Perhatikan adab dan etika. Allah memuliakan masjidnya. Lihat tadi Abu Jahal. Baru niatnya aja nih, sudah Allah hukum dia. Ketika menghalang-halangi orang untuk ibadah di masjid. Maka hati-hati kita. Hati-hati. Jangan sampai ada perbuatan kita membuat orang lain terhalang untuk ibadah di masjid. Kan saya kadang menasihati ikhwan. Menasihati DKM. Ya, kalau kita nih yang sudah meniatkan diri kita untuk khidmat di masjid. Khidmat itu memberikan pelayanan, membersihkan masjid. Kalau kita sudah niatnya untuk itu, maka sungguh-sungguhlah. Betul-betul jaga kenyamanan orang beribadah. Jangan biarkan ada hal-hal yang tidak kita bereskan, kita biarkan, dan itu menjadi penghalang untuk orang sholat. Dosa kita. Kayak di sini karpet nih. Ada kotoran, bersihkan. Jangan biarkan itu menjadi penghalang orang untuk ibadah. Khawatirnya masuk ke dalam masalah ini. Rasulullah itu saking mengagungkan bangunan ini, beliau pernah bersabda, "Man akala basolen fala yaqrabanna masallana." Barang siapa yang makan bawang merah, maka jangan dia mendekati masjid kami, tempat sholat kami. Bawang merah di masa itu seperti apel. Kalau kita bahasa kita apa? Bawang yang gede itu apa, Ibu? Bawang bombay. Orang Arab itu saya pernah makan berjamaah dengan mereka. Itu bawang yang besar itu, bawang bombay itu seperti lalapan. Bagi mereka kalau makan nasi, baunya naudzubillah. Kalau kita yang nggak biasa, menyengatnya luar biasa. Menyengat banget. Tapi mereka suka kalau makan nasi itu. Kayak kita makan nasi sama timun. Nah mereka itu bawang. Kres-kres. Nah Rasulullah mengatakan, siapa yang makan bawang, jangan deket-deket tempat sholat kami. Saking menegaskan hak masjid. Nggak boleh datang ke masjid membawa yang tidak sedap. Membawa bau yang tidak sedap. Ayo, siapa di sini yang belum mandi? Pastikan kita masuk masjid tidak membawa bau yang tidak nyaman. Rasulullah loh ini. Kalau sekarang mungkin bau-bau yang dekat dengannya ini bau rokok tuh. Termasuk kok. Gak boleh. Sangat tidak layak masjid tempat merokok. Sangat-sangat tidak layak. Ya. Kalau kita habis kerja bakti segala macam, bau keringat, buang dulu baunya. Jangan langsung sholat. Kalau bisa, khususnya bapak-bapak yang laki-laki, selalu bawa parfum. Bawa parfum gak ini? Bawa. Adab di masjid. Ya. Hati-hati, jangan meremehkan. Kalau kita menjadi penghalang orang lain gak nyaman ibadah gara-gara kita, kena dosa kita. Wallahi dosa. Ya, kalau orang lain ini akhirnya timbul ketidaknyamanan diri dia ibadah di masjid gara-gara kita. Naudzubillah. Ini terus terang ya, ini saya tidak menuju siapa-siapa, tapi ini saya minta jadikan bahan evaluasi. Kadang saya, ini pengalaman saya, sholat subuh nih yang sering, sholat subuh. Ya, saya kadang mendapatkan jamaah sebelah kanan sebelah kiri saya, ketika amin, bau mulutnya, Masya Allah. Amin. Aduh. Saya yang mencium bau mulutnya. Ini saya tidak mengarah siapa, tapi saya minta ini jadikan bahan evaluasi. Jangan kayak gitu. Karena ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan orang lain ketika beribadah kepada Allah. Khawatir kita kepada ancaman dalam ayat surah Al-Alaq ini. Membuat orang tidak nyaman dalam beribadah. Kalau parahnya lagi, akhirnya orang itu jangan sampai ini nggak mau lagi datang ke as-salam. Gara-gara Pak Yuda bau badannya naudzubillah. Misalnya aja Pak Yuda, mohon maaf ini Pak Yuda. Misal. Wes. Langsung beliau nggak mau.
Kalau akhirnya membuat orang nggak mau datang lagi ke masjid gara-gara kita, kena betul kita. Seperti Abu Jahal tadi. Jangan sampai kena hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Menghalangi orang untuk beribadah di masjid. Maka hati-hati yang jamaah yang saya hormati, saya muliakan. Wujudkan adab. Masuk masjid, sholat dulu. Sholatnya apa? Tahiyatul masjid, 2 rakaat. Ya. Di masjid ini nggak boleh mengumumkan barang hilang. Telah ditemukan barang, nggak boleh. Nggak boleh. Di masjid ini tidak boleh. Di masjid ini Bapak Ibu, di bangunan yang telah ditempatkan atau diniatkan dibangun sebagai masjid termasuk teras, nggak boleh jual beli. Dilarang oleh Nabi. Nggak boleh. Karena ini yang namanya jual beli itu identik dengan apa? Pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Jangan jadikan masjid sebagai tempat yang dibenci oleh Allah. Nabi pernah bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Yang paling Allah cintai di muka bumi ini ya masjid. Yang paling Allah benci di muka bumi ini ya pasar. Kenapa pasar? Terkumpul segala macam bentuk dosa. Itu pasar. Mau bicara dosa apa? Ada di pasar. Nah makanya dilarang jual beli. Nggak boleh. Tidak di dalam masjid, tidak pula di teras. Nggak boleh. Tawar menawar apalagi. Ustaz belum transaksi. Tawar menawar aja. Nggak boleh. Karena tawar menawar itu bagian dari jual beli. Ya. Kemudian hendaknya senantiasa pakai pakaian yang pantas. Ya, yang selayaknya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah yang indah-indah setiap kalian datang ke masjid, kata Allah. Ini ayat loh. Bukan harus mahal, enggak, yang bagus, yang layak. Ke masjid jangan pakai kaos oblong. Ya, ada orang ke masjid pakai oblong, apalagi sholat pakai kaos oblong. Ya, kalau ke tempat yang lain, pakai bagus. Kalau ke resepsi, bagus banget pakaiannya. Kalau sholat, naudzubillah pakaiannya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adab ketika masjid hendaknya kita perhatikan. Supaya apa? Tidak terjatuh ke dalam perbuatan ini. Menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mau isya ya? Hah? Berapa? 1. Baik, karena tinggal 1 menit lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, terkait dengan firman Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Pelajaran penting dari sini yang pertama, bahwa pengakuan rububiyah Allah tidaklah atau belumlah berguna. Yang kedua, hendaknya kita jangan seperti Abu Jahal yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid. Wallahu taala alam bisawab. Saya cukupkan penyampaian dari saya, dan sebelum kita tutup barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanya dari jamaah, saya persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Ya, betul. Itu memanfaatkan banget, itu pinter banget strategi penjualannya itu. Strategi penjualan itu. Insya Allah. Wah, ada yang tersungging kayaknya nih. Cukup. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, benar. Ya, kalau kita lagi pilek, ini kalau kitanya ya, kalau kita lagi pilek, maka kita harus berusaha
untuk tidak menimbulkan perkara-perkara yang menyebabkan tidak nyamannya orang lain. Kalau kita lagi pilek, maka kalau Nabi SAW itu, ketika beliau bersin, maka beliau menutup muka, bukan menutup hidung. Itu adabnya. Kalau bersin itu bukan cuma menutup hidung, mulut, muka. Kalau sebagian orang sekarang kan memberikan kiat begini ya, kalau nggak salah, begini ya. Yang jelas muka. Nah, kalau kita sudah tahu nih, kita lagi pilek mau ke masjid, bawalah peralatan. Sapu tangan, atau apa? Masker, atau tisu. Bawa. Kalau lagi pilek, ya antisipasi, tutup muka. Jangan hacim, memang sengaja. Astagfirullahaladzim. Orang sebelahnya basah lagi. Coba. Ini sangat-sangat tidak layak. Jadi kita yang harus betul-betul, kita nih yang lagi pilek, kita yang harus antisipasi duluan. Apakah ada upaya DKM? Nah kalau DKM, kalau mau imam sih sebenarnya, ya atau DKM lah. Ketika melihat ada jamaah datang lagi pilek, diingetin aja. Atau disiapkan tisu. Nah disiapkan, ini untuk bapak yang lagi pilek, Pak pegang ini ya Pak, kantongin aja Pak. Nanti kalau lagi sholat, bapak tiba-tiba bersin, tutup mukanya Pak. Enggak apa-apa. Jadi dalam sholat itu kita melakukan perbuatan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari perkara yang merusak khusyuk orang lain, itu bagus. Itu disyariatkan. Jangan menganggap, kan saya sedang sholat Ustaz, kan nggak boleh bergerak. Gerakannya itu dalam rangka mencegah rusaknya sholat orang. Malah bagus, malah disyariatkan. Jangan alasan, saya lagi sholat. Acem! Alasannya lagi sholat, nggak bisa. Jadi nggak apa-apa lakukan itu, ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Sama kayak handphone lagi berbunyi, jangan beralasan lagi sholat, dibiarkan nada deringnya berbunyi, lagu dangdut lagi. Alasannya lagi sholat, enggak, orang semua terganggu. Jangan sampai ini ada yang hobi dangdut sambil goyang akhirnya dia, bahaya. Jadi bergerak di kondisi kayak gitu, di kondisi seperti itu malah disyariatkan. Yang kedua, itu mengarah kepada jual beli, nggak boleh. Kalau ada yang melakukannya, maka jangan lagi. Pak Yuda, jangan. Itu mengarah. Karena jual beli itu diawali dengan penawaran. Jangan sampai mengatakan nanti, ini buku bagus ya Bapak Ibu, silakan beli nih, harganya sekian-sekian. Jangan bilang nanti ada yang, Ustadz, saya mau beli. Oh, tidak, saya tidak menyuruh beli. Padahal sudah menyebutkan harganya berapa. Konyol kan? Itu sudah mancing orang untuk beli. Nah, sebaiknya jangan. Kalau sudah terjadi jangan lagi. Kalau hanya memberitahu, jangan mengarah kepada penjualan. Ini bagus Bapak Ibu, ada buku yang saya pakai. Udah selesai sampai di sana. Kalau Bapak Ibu mau, nah ini bukunya, saya menjelaskan bukunya. Buku tafsir Ibnu Katsir misalnya. Tidak mengarah kepada beli misalnya kalimat DKM ada stok. Nah, langsung lagi menyebut harga. Jangan ya, wallah. Dalam masjid. Oke. Iya. Betul. Kantor, arahin ke kantor. Kantor ya, buat tulisan di sana, Pak Yuda. Sedia buku di sini, silakan hubungi DKM di kantor. Seperti itu juga saya kasih arahan kepada para teman-teman yang ngajar tahfidz, ngajar TPA. Saya katakan kalau ada transaksi pembayaran jangan di dalam masjid, ajak ke kantor. Jangan di dalam masjid. Walaupun mereka kan pengajarannya kan dalam masjid tuh. Ya kan? Di dalam masjid tuh. Ketika ada bayaran bulanan segala macam itu transaksi itu. Saya katakan arahkan ke kantor. Itu selamat. Allahu a'lam. Begitu, ya. Ibu mau tanya ya silakan. Satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Supir. Bismillah.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimah, ibu-ibu, maka mereka tidak termasuk golongan yang diperintahkan untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Kalau muslimah itu boleh, bagi mereka untuk sholat di rumah boleh, nggak mengapa. Jadi untuk ibu-ibu, untuk menunda tidak langsung sholat berjamaah di masjid itu tidak mengapa. Karena kan tidak ada juga supir angkot ibu-ibu. Ada nggak? Ada ya? Ada juga ya? Oh, saya baru tahu. Busway, bukan angkot mah itu. Ya, jadi itu ibu, ya kalau ibu-ibu nggak apa-apa, di rumah sholatnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Baik cukup ya, karena sudah banyak waktunya kita lewat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Apakah pekan depan sudah Idul Adha? Belum ya? Pekan depan Idul Adha belum? Belum ya, berarti masih ketemu lagi ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.